Kalau Pak Anies dan pecinta Pak Anies ingin menjadikan capres, maka harus memegang komitmen dari Pak Surya Paloh. Dan kita tahu bahwa Pak Surya Paloh ini tokoh yang licin sekali. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas kali ini ya. Yang pertama itu ini sebetulnya kita karena membaca sebuah artikel ya tentang prediksi dari pimpinannya Hasan Nasbi ya. Nah ini menarik sekali, makanya kita bahas dan kita kasih judul, benarkah Anies Baswedan sulit jadi capres 2024? Nah itu tanda tanya ya, tanda tanya. Ini kita bahas tentang prediksinya Hasan Nasbi. Nanti bagaimana pandangan Bang Matnur dan bagaimana juga pandangan Bang Ramli ya menanggapi ini. Mungkin saya bacakan sedikit ya dari artikelnya. Ini saya baca dari suara.com. Pendiri Cyrus Network dan pengamat politik Hasan Nasbi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi capres sangat kecil. Bahkan ia berani bertaruh mobil Alphard atas prediksinya. Ini lumayan sepertinya sangat yakin ini Bang. Dan menurut Hasan, berdasarkan kalkulasi perkiraan koalisi saat ini, Anies yang tak punya partai akan sulit untuk diusung kesempatan. Anies disebutnya hanya ada di calon wakil presiden. Katanya kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah, tapi kalau jadi cawapres masih mungkin. Ujar Hasan saat acara diskusi total politik bertajuk Anies Ganjar di tikungan koalisi. Nah, ini menarik juga ya. Nah, dan terakhir kita mendengar juga bahwa ada pertemuan 3 tokoh, katanya Pak JK, terus Pak Surya Paloh dengan SBY ya. Ini juga menjadi istilahnya mungkin di belakang semuanya men-setting untuk menggolkan yang menjadi capres-capres pilihannya masing-masing sepertinya, karena baru Nasdem yang menentukan tiga calonnya ya, yang kandidatnya. Dan tadi juga ada komentar yang memang realistis juga ya, bahwa itu langkah Nasdem untuk cari perahu katanya begitu. Nah, kemudian kita balik lagi ke pernyataannya dari Hasan Nasbi bahwa peluang Anies ini sangat kecil ya, dan kemungkinan tidak sampai bertaruh mobil Alphard gitu. Karena melihat dari hitungan matematik dan karena non partai juga ini sangat sulit ini. Gimana menurut Bang Matnur, Bang? Komentar ini. Terima kasih, Bro Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa hadir di Jangan Salah Arah pagi ini ya, hari Senin ya. I hate Monday biasanya kan, orang ada nggak suka hari Senin. Kita tetap ya jangan salah arah, dan saya kira ini komitmen kita dari memberikan satu pencerahan ya, supaya publik ya, kita semua sendiri tidak jangan salah arah ya untuk menilai satu fenomena kebijakan publik ya gitu. Izinkan saya share ya. Jadi saya kira pertama ini, kalau yang namanya Hasan Hasbi dari Siprus ya, CEO-nya Siprus, itu kan punya prediksi bahwa Pak Anies ini sulit jadi capres. Prediksi dia paling hanya jadi cawapres ya. Dan saya kira data yang disampaikan oleh Hasbi adalah data hitung-hitungan politik ya, tanpa mempertimbangkan adanya switching ya atau dinamika yang terjadi di antara tokoh-tokoh politik tersebut. Nah, saya ingin jelaskan dulu bahwa memang ada satu hitung-hitungan yang menarik ya. Ini saya tampilkan slide-nya, bahwa inilah perolehan suara ya di tahun 2019 ya, kursi dan suaranya. Dan kalau kita berkaca pada aturan Undang-Undang Pemilu 2024 nanti, ini kan yang dipakai kan hasil pemilu ini ya, 2019. Dan PT yang disebut 20% ini kan kita lihat dari jumlah kursinya ya, 20% minimal gitu.
Nah, memang kalau dilihat dari angka dari aturan pemilu yang menggunakan hasil 2019, maka reshuffle kabinet ini memperkecil ya peluangnya Anies Baswedan menjadi capres. Ya, kenapa begitu? Karena kalau kita lihat PAN ya yang tadinya mungkin bisa bersama PKS dan Demokrat membuat barisan baru ya dalam rangka mengusulkan capres baru, misalkan di luar dari orang yang masuk pemerintahan saat ini, kelihatannya dengan masuknya PAN di dalam reshuffle ini memang di faktor disengaja ya oleh penguasa supaya memang tidak ada calon presiden yang benar-benar berasal dari di luar kabinet sekarang gitu. Kenapa begitu diusahakan begitu? Karena belum ada jaminan bahwa yang berada di luar kabinet sekarang ini akan meneruskan program-program pemerintah seperti IKN, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, infrastruktur yang mangkrak, ya, kereta api cepat Jakarta Bandung, ya, belum lagi banyak proyek-proyek jalan tol yang belum selesai gitu. Jadi kekhawatiran itulah yang membuat para penguasa memasukkan PAN dan mendapatkan satu kementerian yang cukup panas itu sebenarnya ya. Kementerian Perdagangan itu kan panas ya. Kalau kekurangan ketingginya harga itu bisa melakukan impor barang itu nggak bisa dilakukan tanpa ACC dari Menteri Perdagangan ya. Cabai ini sekarang lagi naik ya. Solusi jangka pendeknya gimana? Mungkin orang mengatakan ya solusinya impor. Nah, siapa yang akan memberikan kuota impornya? Menteri Perdagangan tentunya gitu. Nah, ini menteri panas ya, kementerian panas gitu, dan Zulhas PAN diberikan kementerian panas itu ya. Satu sisi memang ada efek elektoralnya kalau berhasil di situ ya, mungkin harga-harga bisa turun dan orang seneng, tapi lebih banyak jebakan Batman-nya di situ kalau menurut saya ya. Nah, kalau kita lihat koalisi pemerintah itu dari masuknya PAN ya, begitu juga dengan PSI dan Demokrat, itu kursinya itu menyusun 81,91%. Sementara partai yang berada di luar pemerintahan, PKS dan Demokrat, itu hanya 18,09%. Artinya, partai yang berada di luar pemerintahan tidak bisa mengusung calon presidennya sendiri. Dia harus berkompromi dengan salah satu partai dari pemerintah. Nah, kan tidak mungkin partai yang berada di pemerintah mengajukan calon di luar pemerintahan atau berkoalisi dengan non pemerintahan tanpa persetujuan dari presiden, ya kan? Etika-etika ketimuran tuh biasanya nggak mungkin lah. Presiden mungkin akan mengizinkan atau tanda kutip setuju dengan calon partai-partai koalisi non pemerintah sebatas itu dikomunikasikan dan ada komitmen gitu. Nah, inilah deal-deal tingkat tinggi ini yang kita tidak tahu ya, semuanya berada di ruang gelap gitu. Tapi kalau kita lihat koalisi yang sudah terjalin setidaknya 2 hari terakhir ya, sekarang di hari Senin ya, kita bisa lihat ada KIB, Golkar, PAN dan P3 itu 25,73%. Itu bisa calon sendiri. Nah, saya kira calon presidennya ini adalah calon presiden yang harus menjalankan IKN ya, kan permintaan dari Golkar ya, begitu ya, 25,73%. Kemudian ada koalisi Bangkit untuk Indonesia Raya ya, ini PKB dengan Gerindra. Kalau kita total 23,66%. Kalau ini calonnya mungkin Prabowo dan Caimin ya, 23,66%. Kalau KIB tadi calonnya Erick Thohir, Ganjar gitu ya, calon presidennya, tapi nggak tahu melalui siapa wakil presidennya, bisa Khofifah, bisa Erick Thohir gitu. Nah, koalisi PDIP memperoleh kursi 22,26%. Artinya bisa mengajukan sendiri, dan ini pasti ada komponen Puannya ya, Puan sebagai calon presiden kah, atau dengan berpasangan dengan Erick atau siapa, kita nggak tahu. Nah, sekarang Nasdem ini sudah mengajukan 3 nama cawapres. Salah satunya adalah orang yang berada di luar koalisi pemerintah, yaitu Anies Baswedan. Nah, apakah kemudian Nasdem 10,26% ini akan pindah ke PKS dan Demokrat sehingga komposisinya menjadi 28%?
yang tertinggi ya di antara koalisi yang lain gitu. Nah, kita tahu Nasdem ini sendiri kan dipimpin oleh Pak Surya Paloh, dan Pak Surya Paloh ini seringkali melakukan satu manuver yang unpredictable. Contoh manuver yang terdekat adalah ketika Nasdem mengatakan kami menolak Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja. Ya. Kemudian tiba-tiba begitu ketemu sama Presiden 30 menit, setelah itu statement Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini bagus, tapi ada beberapa yang harus direvisi. Ya kan? Statementnya berubah kan? Yang dari menolak menjadi setuju. Nah, itulah yang terjadi. Makanya saya kasih tanda tanya di sini. Apakah Nasdem ini 10,26% ini bisa aja masuk ke dalam koalisi PKS Demokrat misalkan, kalau ini ada, bisa juga masuk ke koalisi, jangan-jangan ke koalisi PDIP juga bisa. Ya. Misalkan ketika koalisi Nasdem dan PDIP 10 tambah 22 jadi 32%. Siapa calonnya? Bisa jadi Anies Baswedan dengan Puan. Nah, ini paling kuat ini kalau lihat dari komposisinya. Ya, persoalannya siapa yang menjadi calon presidennya? PDIP akan mengatakan saya kan paling besar, bos. Saya dong calon presidennya. Sehingga Puan lah capresnya. Nah, tentunya Pak Anies Baswedan kan belum tentu mau menjadi cawapres. Nah, mungkin Hasan Hasbi itu melihat komposisi seperti ini, makanya dia mau bertaruh bahwa Anies Baswedan hanya bisa cawapres dan taruhannya mobil Alphard. Wah, Bang Ramli mau ikut nggak tuh mobil Alphard tuh? Jadi kalau Bang Ramli menang, Bang Ramli dapat mobil Alphard tuh dari Hasan Hasbi. Tapi kalau Hasan Hasbi kalah, ya Bang Ramli kasih Alphard. Saya kira analisisnya begitu. Kita tidak tahu mana yang akan terjadi. Tetapi kalau dari hitung-hitungan ini, ya, kalau kemudian Partai Nasdem tidak diizinkan oleh Presiden untuk menyeberang ke partai non koalisi, kelihatannya hanya ada 3 calon, dan calon ini 3-tiganya adalah koalisi partai pemerintah. Dan ini yang kita bilang bahwa reshuffle kabinet ini memperkecil Anies Baswedan jadi capres. Oleh karena itu saya kira kalau lihat dari komentar teman-teman di YouTube, harusnya rakyat Indonesia ini misalkan dari A. Pujiono mendukung PT 0%. Ya, 0% itu saya kira ya, kalau 0% itu rakyat Indonesia makin bahagia karena punya banyak calon presiden dan bisa memilih banyak pilihan dan akhirnya kita memilih yang terbaik, salah satu di antara sekian pilihan tersebut gitu. Sadi mengatakan yakinlah, berikhtiarlah, insya Allah kita diberikan pemimpin yang pintar, tegas, berani, kuat, amanah, berprestasi, profesional, agamis, dan nasionalis gitu ya. Saya kira itu banyak harapan dari masyarakat kita. Mungkin saya mau berhenti di situ dulu, Bro Eko. Silakan dilanjut. Oke, menarik Bang ya apa yang disampaikan Bang Matnur. Nah sekarang dari Bang Ramli nih, gimana Pak pandangannya Bang? Ya, karena itu prediksi, saya mau katakan bahwa Hasan Habib itu lagi mimpi dia, mimpi siang. Jadi dia tidak melihat kenyataan yang ada di atas meja, dia ingin populer sedikit supaya, woi, itu dia bisa bikin begini, namanya populer untuk ini. Dikutip pula oleh Narasi Institut. Padahal menurut saya itu otaknya agak sungsang aja kalau kata si Ngabalin itu. Itu modelnya itu. Kan kenyataannya sekarang perlawanannya itu sudah jelas. Tadi Pak Matnur sudah katakan, Pak Ahmad Nur Hidayat sudah mengatakan bahwa untuk mencalonkan itu dari koalisi harus minta izin dari presiden. Dari mana aturannya itu? Aturannya mana? Mana coba tolong kasih tahu aturannya itu. Tidak ada aturan itu. Jadi jangan dibuat aturan. Jadi yang sekarang itu yang sudah pasti Cak Imin itu dia juga koalisi. Dia berani mengatakan tentang koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Kenapa? Dia punya peluang untuk menjadi wakil presiden. Dia sudah hitung-hitungan. Nah, itu tadi saya bilang ada hitung-hitungannya semua ini. Dia menganggap bahwa penggabungan nasionalis dengan agamis yang ada NU-nya itu akan memenangkan pertarungan. Itu hitungan-hitungannya dan itu saya kira wajar itu.
Nah, kemudian KIB itu juga berhitung seperti itu. Ya kan, di dalamnya juga. Makanya diutuslah si Erick Thohir untuk mengelilingi masa pesantren itu karena itu yang mau ditarik sebagai ini, walaupun di dalam P3 itu kenapa tidak diambil aja wakil P3 satu yang punya apa ini NU. Nah, tapi kan ini kan bicara soal elektabilitas setiap calon. Nah, yang sudah pasti itu perhitungan yang matang. Makanya Prabowo menyambutnya karena Prabowo juga merasa bahwa ini kan belum ada ketidakjelasan antara PDIP ini dia mau capres atau dia mau cawapres. Kalau menurut perhitungan ininya kan tadinya itu kan kesepakatan cawapresnya dari PDIP, Gerindranya yang ini. Tapi kalau dia lihat mungkin dia membaca, wah ini tidak mungkin, ini yang mungkin. Makanya dia terima ajakan Caimin dan ini rasional. Yang begini-begini ini yang harus dibaca oleh pengamat dengan baik. Itu sudah pasti dan itu kalau bisa jalan itu pasti. Nah kemudian KIB juga pasti dengan dia lalu untuk menjaga juga KIB ini supaya kompak dia kurunglah PAN itu ke dalam kabinet. Nah kira-kira begitulah dimainkannya. Kemudian yang satu lagi yang sekarang adalah yang koalisi yang Pak Ibu Mega. Ini kan Ibu Mega ini lagi menghitung dengan Puan ini apakah lebih cocok wapres atau capres. Kalau dia capres, siapa cawapresnya yang kira-kira bisa mendulang kemenangan? Nah, tentunya elektabilitasnya harus bagus. Nah, itu pasti dipelajari. Nah, kalau dia merasa agak sulit mendapatkannya, ada kemungkinan dia bergabung. Kalau menurut tadi catatan dari Pak Ahmad, dia kemungkinan akan bergabung dengan KIB. Kalau menurut saya di atas meja sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin. Pertama, statementnya Bu Mega melawan oligarki. Itu sudah jelas. Kedua, tidak akan mungkin ini dengan keinginan KIB karena KIB sudah ini ke Ganjar. Lalu siapa? Lalu Mbak Puan mau taruh di mana? Itu ada persoalan yang luar biasa. Itu yang tidak diamati oleh pengamat si Hasnan Habib itu. Hasnan siapa? Hasnan Hasbi. Jadi di atas meja ini sudah mulai dihitung dengan angka-angka. Dengan kemungkinan, dengan variabel-variabel tertentu. Nah, di sisi lain, Nasdem itu tidak gampang membuat rakernas dengan membawa 3 nama itu taruhan partainya mau hancur atau tidak hancur. Itu sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Jadi Nasdem sudah memetakan bahwa dengan dia menentukan diri di Rakernas, itu menjadikan dia partai yang pertama yang berani mengatakan orang langsung. Nggak ada yang berani. Nah, kenapa ada 2 nama itu di situ, Ganjar dan ini? Itu sebenarnya untuk menjaga irama permainan politik. Dan kebetulan memang nama-nama itu muncul di dalam Rakernas dengan cukup signifikan. Nah, kenapa tiba-tiba kok si Erick Thohir yang angkanya 16 dilikuidasi? Karena apa? Karena memang Erick Thohir itu tidak pernah mencalonkan untuk jadi capres. Sementara ini kan dicarikan capres. Dia cawapres, jadi dibuanglah. Kemudian yang lain itu adalah kader Nasdem. Nah, kader Nasdem itu sudah disepakati kali ini tidak ada dicalonkan dari Nasdem. Masa ketua umumnya memberikan kesempatan kepada yang bawahannya untuk ini kan tidak mungkin. Nah, sementara ini dia memainkan peran sebagai kingmaker. Nah, sementara itu kita harus lihat hari-hari terakhir ini semakin jelas bagaimana mainannya ketua Nasdem dan ini melakukan pertemuan tertutup dengan JK dengan SBY. Ini kan semakin jelas bahwa tiket itu sudah jelas kepada siapa. Gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu dan apalagi dalam sesudah pertemuan itu ada pidato Pak Surya Paloh bahwa rejim ini tidak boleh ada lagi sebuah rejim yang dikuasai oleh sekelompok politik.
Itu saja. Dia Bang, harus berubah. saya kalau boleh potong ya, Bang. Jadi, Ya. kalaupun ada pertemuan antara Pak Surya Paloh ya, Pak JK ya, dan Pak SBY ya, ini pun masih ya, saya kalau dilihat dari angkanya ya, misalkan antara sebutlah PKS tidak diajak ya, hanya Nasdem saja dan juga Demokrat. Ya, maka angkanya kalau Demokrat itu kan 9,39, 9,4 ditambah dengan Demokrat tadi 9,4, Nasdemnya itu adalah 10. Jadi pembicaraan 3 orang itu pun belum cukup Nasdem dengan Demokrat untuk mengajukan satu calon. Jadi saya ingin katakan di sini bahwa Demokrat dengan Nasdem itu juga kalau seandainya Nasdem ke Demokrat, dia masih kurang satu tambahan lagi dari PKS lagi begitu. Jadi pertemuan yang sekarang ya atau mungkin dalam waktu dekat berlangsung antara 3 tokoh itu pun belum solid untuk mengajukan Anies karena belum punya kursinya. Sama aja seperti misalkan mungkin nanti di ke depan akan ada pertemuan Demokrat dengan PKS doang gitu. Itu juga hanya 18,09%. Yang ingin saya katakan di sini adalah kalau Pak Anies dan pecinta Pak Anies ingin menjadikan jadi capres ya, maka harus memegang komitmen dari Pak Surya Paloh. Dan kita tahu bahwa Pak Surya Paloh ini tokoh yang licin sekali, yang cair. Wah, ini tendensius nih. Gimana ya? Tendensius itu Pak Ahmad. Surya Paloh itu saya kenal betul beliau. Dia tidak mungkin mempertaruhkan saya seperti itu untuk meruntuhkan nama dia. Itu tidak mungkin. Dan kenapa pertemuan ketiga ini pertemuan sebenarnya ini cuma hanya pertemuan ini saja, tapi sebenarnya sudah ada desain yang sudah harus menjadikan salah satu calon dari mereka itu sudah siap. Apakah itu, saya tidak sebut apakah itu PKS nanti di dalam, yang jelas itu sudah ada. Ini hanya untuk memastikan apakah kebetul hitungan-hitungan mereka ini adalah bisa betul-betul menang. Karena ini persoalannya mereka ini selalu dengan cara hitung-hitungan seperti itu. Wah, menang kita, ya udah jalan. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada ininya, tidak ada pertemuan dengan PKS sudah lama itu, tapi tidak pernah dia ini ya kita lihat di atas meja aja. Jadi itu kenapa Caimin berusaha dengan PKS itu tidak bisa-bisa? Memang nggak mungkin bisa. Kenapa Bang nggak bisa PKS Caimin? Nah, kemudian yang menjadi persoalan baru adalah apakah poros Teungku Umar Megawati ini mau tetap mencalonkan atau dia mau bergabung? Dia dengan dia membawa, tapi dengan syarat ya mungkin Wapres. Jadi kalau dia mau ambil nomor 1 dari Mbak Puan, kemudian dia bikin pendekatan dengan Nasdem, dengan ini segala macam, tidak mungkin. Karena dia tanpa Mega pun ini sudah bisa mencalonkan. Jadi Mega harus berpikir apakah dia tetap mencalonkan Puan sebagai nomor 1 atau nomor 2. Kalau dia mau bergabung ke KIB sudah tidak mungkin, jangan cerita lagi lah, tutup kartu. Dengan KIB itu sudah tidak mungkin. Karena kalau KIB kecuali menerima Puan sebagai orang nomor 1. Ya kalau nggak mungkin nggak akan mau. Nah itu satu. Yang kedua, dia tidak mungkin juga bergabung dengan Caimin dengan Gerindra, karena Caimin akan melihat loh, saya sudah persiapkan untuk wakil, itu ada lagi yang wakil baru, umpamanya kayak gitu. Jadi udah nggak mungkin. Jadi kita berpikir hitung-hitungannya, rasionalnya itu tidak mungkin lagi Pak Ibu Mega itu bergabung dengan KIB dengan Koalisi Indonesia Bersatu dan dengan Caimin, udah nggak mungkin. Nah sekarang dia sendiri atau dia mau bergabung dengan Nasdem, cuma itu pilihan yang paling sulit. Nah kalau dia bergabung dengan Nasdem, nah itulah skema yang dibangun oleh JK. Kalau mau itu, nah itulah mungkin yang dianggap lebih kemenangannya lebih tinggi lagi, kemungkinan itu. Jadi kalau kita mau analisa yang di atas meja aja lah, yang cuma hanya memprediksi yang ini itu kan capek.
Yang ada sekarang aja kita bahas. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah koalisi ini 4 atau 3? Dan apakah yang tadi tema kita yang Anies akan sulit tanda tanya, akan sulit mendapat wapres itu sudah bukan lagi pembahasan, karena ini sudah masuk di dalam hitung-hitungan. Kalau dilihat track recordnya Pak Surya Paloh, kita tahulah Pak Surya Paloh ini kan yang dukung Ahok kan di 2016 Pilgub kan, Ahok itu kan didukung sama Nasdem, ya kan? Jadi switchingnya itu dahsyat gitu Pak Surya Paloh ini gitu. Yang saya tagih adalah saya kira kita menagih komitmen besarnya Pak Surya Paloh, karena jangan sampai Pak Anies ini tergantung sama Pak Surya Paloh gitu loh. Kalau dilihat dari komposisi yang ada ya memang saat ini kondisinya Pak Anies ini sangat tergantung sama Nasdem. Karena begitu Nasdem misalkan tidak mencalonkan Pak Anies, ya selesai sudah. Nggak cukup 20% gitu. Nggak akan cukup. Mau partai apa juga nggak cukup. Iya. Nah itu kan analisa kita yang di luar hal yang sudah di atas meja. Kita mainnya di bawah meja terus. Salah. Baik, itu harus dilihat di atas meja aja. Anies dengan Nasdem itu sesuatu yang sudah tidak bisa lagi. Makanya kenapa di Rakernas itu Anies bisa menjadi orang yang paling disebut di dari seluruh wilayah. Itu sudah tergambar di situ. Bahwa Pak Surya Paloh itu juga sudah menginginkan itu. Dia ingin jadi kingmaker. Dia ingin jadi partai besar. Ingin menjadi kemenangan Nasdem ini menjadi partai. Dia sudah sebut, saya tidak sampai nomor 1 lah, tapi nomor 2 udah begitulah. Tapi tujuannya kemana? Nomor 1. Ya, ya. Dan kalau dilihat dengan hal itu dengan adanya dia mencalonkan orang yang punya elektabilitas di akar rumputnya tinggi, itu menambah elektabilitas partai. Saya ingin kasih tahu apa yang lebih konkret lagi. Misalkan cerita Pak Mubarok ya, waktu pilgubnya Ahok ya, Pak Mubarok ya saat itu bercerita bahwa ada salah satu partai yang ditawarin oleh oligarki itu 3 triliun. Dia akan memberikan 3,5 triliun karena 0,5 triliun atau 500 miliar itu untuk Pak Mubarok. Asalkan partai itu tidak mendukung selain Ahok, tidak mendukung calon yang lain, gitu. Nah, saya ingin membayangkan 3 triliun ya, itu tingkatan pilgub. Ya. Gimana kalau seandainya ada oligarki yang datang nih bawa duit, ya, ke Nasdem, nah 30 triliun untuk tidak mencalonkan AB misalkan. Nah saya dalam konteks ini terus terang Bang, dengan melihat track recordnya Pak Surya Paloh, kita menjadi khawatir jangan-jangan diambil juga itu barang 30 triliun kan, secara 30 triliun itu bisa mengajukan calon memenangkan partai di 2024, bisa jadi menang total, menang telak itu. Dibandingkan itu kan dengan andai-andai. Saya nggak mau berandai-andai seperti itu karena itu sesuatu yang susah, yang sulit memainkan peran seperti itu. Surya Paloh itu juga sudah kalau mencari 30 triliun itu saya pikir dia juga sudah berpikir juga ke arah itu. Dia sudah punya segala macam. Ya. Jadi saya kira itu bukan hal yang ini andai-andai aja kita. Saya nggak mau berandai-andai seperti itu. Ya maksud saya gini Bang, maksud saya daripada kita berkutat atau berharap belas kasihan tanda kutip ya dari elit politik, lebih baik ini aturan mengenai 20% ini yang segera direvisi. Nah, kalau itu persoalan bukan kita. Itu persoalan semua orang di Indonesia ini. Nah, saya kira ini lebih fair supaya oligarki politik ini tidak menentukan itu persoalan semua kita. Di kalangan mereka sendiri doang. Ini yang kita bahas kan, apakah Anies ini akan memungkinkan dapat menjadi cawapres itu, tanda tanya. Sulit, pakai sulit lagi. Itu kan pengamat yang cuma hanya ingin populer. Ngapain kita jadikan itu sebagai bahan bahasan? Nggak laku malah kita. Malah kita merendahkan derajat pengamatan kita. Saya tidak setuju itu. Oke, baik. Nah, ini lumayan seru ya. Topik memanas. Ya
Ya baik, ini menarik seperti yang apa yang disampaikan Bang Matul sama Bang Ramli ini. Jadi memang di sisi lain ini kita masih jauh dari 2024 dan perjalanan entah seperti apa ya. Istilahnya perubahan itu akan mungkin selalu mungkin ya untuk terjadi karena mungkin ada peristiwa lain yang akan men-trigger sehingga ada berubah pikiran begitu ya. Apalagi menyangkut berbagai kepentingan tentunya. Tapi yang jelas memang permasalahan ini sangat mengakar dari sebuah akar permasalahan yaitu presidensial threshold ya. Jadi kalau blaming yaitu seharusnya di blaming ini bangsa yang sudah komitmen untuk mengambil demokrasi ya. Tapi ternyata demokrasinya itu tidak total gitu ya. Tidak total, artinya tidak semua masyarakat bisa mengaspirasikan pilihannya karena dibatasi begitu. Nah ini tentunya sangat berseberangan gitu ya. Kalau mungkin itu kenapa banyak tokoh yang istilahnya menggugat adanya presidensial threshold ini. Dan memang dari pengaturan komposisi aja kita bisa mengamati bagaimana struggle-nya ya untuk melewati 20%. Nah ini kan tentunya itu sesuatu hal yang lucu gitu ya. Bahwa artinya ada aspirasi yang tersendat begitu kan. Ada keinginan untuk memilih yang tersendat gitu. Ini sebetulnya sebuah permasalahan besar begitu. Karena di sini tentu akan mengundang akan membuat peluang-peluang untuk money politik dan sebagainya gitu ya. Dan kita harapkan tentunya ini bisa masyarakat dan para politikus bisa kembali ke hitahnya demokrasi yang benar-benar total begitu ya. Jadi punya keberanian dan kepercayaan diri begitu. Dan kita sangat tidak menarik sekali seandainya kalau melihat hitung-hitungan tentunya ini kalau misalkan hitung-hitungan dari yang ngumpul di reshuffle kemarin ya seandainya itu istilahnya dijadikan bahwa yang kemarin ngumpul itu satu kubu dan di luar pemerintah satu kubu ya, satu poros itu akan menghasilkan ada yang memenuhi presidensial threshold dan ada yang tidak. Artinya yang muncul akan menjadi satu calon gitu kan. Dan itu sangat tidak lucu dan nggak ada istilahnya gambaran bahwa negara kita itu negara demokrasi, nggak tergambar di sana jadinya. Dan seolah-olah kita miskin dengan potensi-potensi kepemimpinan begitu kan. Mungkin kesimpulannya seperti itu ya. Kita udah panjang lebar kayaknya nih. Saya setuju. Nah, dan ini mungkin kita bisa berlanjut ke topik yang berikutnya. Tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update berikutnya. Simak terus segmen Jangan Salah Arah yang akan tayang setiap hari.